Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat konten halaman data pelanggan, di mana sebelumnya dari materi proyek kita telah membuat menu ataupun halaman utama seperti ini. Nah, di mana terakhir yang kita buat, kita memanajemen menu yang ada di aplikasi kita, seperti menu data pelanggan, menu data paket laundry, data karyawan, transaksi, dan laporan. Ya. Nah, ketika diklik menu data pelanggan, kemarin yang kita buat ya di bagian halaman data pelanggannya hanya sekedar ada tulisan ini halaman pelanggan. Ya, kemudian kalau data paket laundry yang diklik atau dipilih, ya, tampil ini halaman paket. Ya, begitu juga yang lainnya. Misal kita pilih transaksi laundry, ya tampil ini halaman transaksi. Ya, dimana di bagian sebelumnya, ya, saya buka dulu aplikasinya, projectnya. Di manajemen konten kemarin yang kita buat ya seperti ini. Kita gunakan fungsi switch, kemudian dengan parameter page-nya. Ya, jika page yang dipilih adalah pelanggan, maka yang tampil adalah file pelanggan.php yang berada di dalam folder page, kemudian folder pelanggan, dan di situ ditemukan file pelanggan.php. Nah, isinya itu ada tulisan ini halaman pelanggan. Ya, begitu juga file yang lainnya. Misalnya transaksi, ya di dalamnya ada tulisan ini halaman transaksi. Nah, jadi ketika menu ini diakses, contohnya tadi kita pilih menu data pelanggan, maka yang tampil tadi adalah isi dari file pelanggan.php, yaitu ada tulisan ini halaman pelanggan. Nah, ini materi kita sebelumnya. Nah, kita akan teruskan untuk pembuatan konten halaman data pelanggan, di mana pada konten halaman data pelanggan, ya, saya lihatkan dulu contoh yang akan kita buat. Nah, di sini nanti ketika dipilih data pelanggan, konten di dalamnya itu ada pertama ya tampil data yang berasal dari database kita, ya seperti ini, nomor ID pelanggan, nama, alamat, nomor handphone. Nah, kemudian selain menampilkan data di sini, kita juga nanti ya akan membahas, tapi di pertemuan selanjutnya itu ada tambah data. Nanti kita sediakan link tambah seperti ini. Kalau diklik linknya, maka tampillah form tambah datanya. Tinggal kita isikan data pelanggannya. Ataupun fasilitas yang lainnya ada edit data atau ubah data. Ya, misalnya datanya mau kita rubah. Dan hapus data. Misalnya datanya ingin kita hapus. Nah, ini gambaran dari konten yang ada di dalam halaman data pelanggan yang akan kita buat di materi project kita. Nah, tapi khusus di sesi ini kita hanya membahas mengenai tampil data pelanggan. Ya, ada 2 poin yang akan kita bahas di sesi ini. Oke. Poin-poin yang dibahas pada sesi ini. Satu, kita akan membuat koneksi ke database-nya. Kemudian yang kedua, ya, membuat konten tampil data pelanggan yang berasal dari database kita. Nah, jadi pastikan database kita juga sudah ready ya. Nah, ini mungkin kalau kemarin di lab ya kita udah buat database-nya, jadi silakan di-ready-kan. Nah, ini untuk contoh misal database yang saya gunakan di sini namanya db_4sicx ya.
Nah, mungkin nanti kalian tinggal disesuaikan, ya misalnya kelas C1, ya ini berarti DB-nya DB 4 SI C1. Kalau C2 ya 4 SI C2, C3 berarti 4 SI C3. Nah, di dalamnya kita punya 4 buah tabel kemarin. Nah, fokus kita pada sesi ini adalah di tabel pelanggan. Ya, di tabel pelanggan kita punya 4 buah field. Ada ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor handphone. Dan ada 2 buah contoh datanya. ID-nya PL001, namanya Susi. Kemudian PL002 atau pelanggan kedua, namanya Susan. Dan data yang lainnya. Nah, ini database-nya. Baik. Nah, untuk pembuatan kontennya, yang pertama adalah poin kita tadi membuat koneksi ke database-nya. Ini saya close dulu. Ya, di sini juga saya sertakan juga modul atau bahan filenya. Ya, kalau ini diikuti ya nanti mudah-mudahan ya kalau diikuti dengan benar ya hasilnya pasti akan sesuai. Nah, ini hasil akhir kita nanti seperti ini. Data yang tampil di sini adalah data yang berasal dari database kita. Dan ini tampil ketika dipilih menu data pelanggan. Ya, sekitar ada 6 lembar nih atau 6 halaman untuk panduannya ya, secara tekstualnya. Baik, yang pertama untuk membuat koneksi database. Di sini ya saya jelaskan kita akan membuat satu buah folder dengan nama config atau ya ini singkatan dari configuration, bebas ya untuk nama. Saya ambil contoh di sini namanya config. Kemudian di dalamnya nanti saya akan buat satu buah file namanya koneksi.php. Ya, gambarannya seperti ini. Di dalam project kita nanti ada tambahan satu buah folder namanya config, kemudian satu buah file namanya koneksi.php. Baru di sini saya sertakan juga script untuk koneksinya. Ada 4 parameter, hostnya, usernya, passwordnya, dan nama database. Baik, kita coba untuk membuat koneksinya. Yang pertama ya tadi kita buat satu buah folder. Ya, kita klik kanan di nama project kita di sini, aplikasi 4SICX-nya. Saya klik kanan, kemudian saya pilih new folder. Kemudian di bawah ya, saya berikan nama foldernya, misalnya config tadi. Kemudian di dalam folder config, ya ini kita tambahkan satu buah file baru atau new file. Nah ini, kemudian kita simpan, Ctrl S dengan nama koneksi.php. Saya save. Jadi ini di dalam project kita udah nambah satu folder lagi namanya config, kemudian di dalamnya ada satu buah file namanya koneksi.php. Nah, sekarang kita tambahkan script untuk koneksinya. Jadi ada 4 parameter. Yang pertama adalah hostnya, kemudian usernya, kemudian passwordnya. Di sini keempat parameter tersebut saya simpan di masing-masing variabel. Ya. Contoh di sini ya kita gunakan variabel host, $host, berarti kita membuat variabel host, variabel dengan nama host. Kemudian usernya kita buat variabel dengan nama user, kemudian variabel password dan variabel nama database atau DB name.
Ya, karena sifat kita berada di lokal, jadi kita buat localhost. Kemudian usernya itu root. Nah, password tergantung dari komputer masing-masing. Ya, kalau di lab itu password yang kita gunakan adalah 1, 2, 3 sampai 8. Ya, kalau di sini ya di laptop saya atau di komputer saya tidak menggunakan password untuk masuknya. Ini bisa kita lihat ketika kita login ke database PHP MyAdmin. Jadi password saya kosongkan. Nah, kemudian nama databasenya itu tadi kita lihat di ini PHP MyAdmin-nya. Ya, nama database saya adalah db4sicx. Ini nama databasenya db4sicx. Saya kembali ke sini, berarti nanti di sini ya db_4sicx. Nah, kemudian untuk koneksinya kita buat variabel baru lagi, variabel dengan nama koneksi. Ya, ini kita masih menggunakan fungsi yang lama ya, MySQL. Ya, kita sesuaikan dengan yang ada di lab kita. Pilih MySQL_connect. Nah, ini. Kemudian untuk koneksinya di dalam MySQL Connect ini, pertama kita masukkan variabel hostnya, kemudian usernya dan passwordnya. Baru ada fungsi MySQL select DB, ya database yang kita gunakan tadi db4sicx yang kita simpan di dalam variabel dbname ini. Atau saya copy aja, kemudian saya paste. Nah, jadi keempat parameter ini yang dibutuhkan untuk koneksi ke database kita. Kalau sudah disimpan, Ctrl S. Nah, selanjutnya setelah kita buat script untuk koneksinya, kita include-kan dia step by step, kita ikuti panduannya. Setelah kita buat script koneksi ke database-nya, ya, selanjutnya kita include-kan ya, koneksinya ke index.php-nya atau ke file index kita. Nah, ini silakan kita buka file index kita. Di indeks kemarin kita ya ada membuat menu ini ya, navbar. Kemudian di bagian kontennya, nah sebelum di bagian konten, membaca bagian konten, ya kita include-kan koneksinya di sini. Jadi tambahkan include, kemudian, nah keberadaan file koneksi kita, perhatikan lagi, kita ingin menghubungkan atau menemukan file koneksi .php-nya dari indeksnya. Berarti indeks ini kalau mau ketemu dengan koneksinya ini, dia harus masuk dulu ke folder config, baru ketemulah koneksinya. Berarti kita panggil dulu folder config, artinya dia masuk dulu ke dalam folder config-nya, kemudian baru ketemulah file koneksinya. Ya, jadinya seperti ini, include config _koneksi.php. Ya, kalau sudah kita simpan, ya, ini selesai untuk bagian koneksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu membuat konten tampil data pelanggan. Oke, kalau di sini ya masuk ke bagian manajemen konten halaman data pelanggan. Nah, pada bagian ini kita akan manajemen konten halaman data pelanggan, di mana konten yang akan ditampilkan pada halaman data pelanggan ya tadi terdiri dari
konten untuk menampilkan datanya, kemudian untuk menambahkan datanya, edit data, hapus data, yaitu sederhana dari sistem database create, read, update, delete. Ya, tapi di sesi ini kita fokus atau hanya membahas di bagian tampil datanya. Jadi pertama kita buka dulu file pelanggannya yang kemarin kita buat berada di dalam folder page atau pages. Nah, kemudian ada folder pelanggan, pelanggan.php. Di mana sebelumnya hanya ada tulisan ini halaman pelanggan. Nah, ini tulisan ini kemarin kita buat contoh untuk mengetahui apakah pemanggilan ketika menunya dipilih itu sesuai dengan file masing-masing. Ketika menu data pelanggan dipilih, yang tampil ya isi dalam file pelanggan.php. Kemudian ketika transaksi dipilih, yang tampil isi dari file transaksi.php. Itu contoh kemarin. Nah, selanjutnya, ya, jadi kita hapus ini halaman pelanggannya, tulisannya. Baru pertama di sini kita buat dulu struktur PHP-nya. Nah, sama kayak manajemen menu kemarin, kita gunakan fungsi switch dengan parameter yang kita buat, ya misalnya aksi atau ya ini action saya singkat menjadi ACT. Ya, biar sama dengan panduan. ACT ini singkatan dari action. Ya bebas, mau kita buat aksi pun boleh. Seperti ini boleh, nanti tinggal disesuaikan, ataupun nama yang lainnya. Ini hanya parameter untuk pemanggilan dari switch-nya nanti. Saya buat ACT. Nah, kemudian case yang pertama adalah misalnya tambah, saya buat dengan nama tambah. Jadi nanti kalau case-nya itu tambah, maka yang tampil konten tambah data. Oke, saya perlihatkan bagian ini apa sih ACT, kemudian bagian case-nya nanti bisa kita lihat di sini. Nah, ketika menu data pelanggan kita pilih, ya perhatikan di bagian URL-nya. Ya, ini dia terbentuk seperti ini, page sama dengan pelanggan. Ya, kalau kita punya di sini ya seperti ini. Page sama dengan pelanggan. Itu yang kita buat di manajemen menu kemarin. Apabila page-nya pelanggan, maka kita fokus di halaman pelanggan konten. Nah, di sini page sama dengan pelanggan sama ya. Nah, kemudian apabila page-nya sama dengan pelanggan, maka yang tampil di sini adalah data pelanggannya atau tampil data pelanggannya. Tapi ketika misal kita pilih tambah data, kita mau menambahkan data, berarti kita akan klik link tambahnya ini. Saya klik. Nah, maka di URL-nya akan berubah, ya bentuknya seperti ini. Tadinya page sama dengan pelanggan menjadi ini, dan ACT sama dengan tambah. Jadi ini ada parameter ACT, kemudian ada case tambah. Apabila di sini case-nya tambah, maka yang tampil adalah tambah data. Nah, contohnya misalnya saya rubah nih case-nya di sini menjadi ubah. Maka saya enter, yang tampil itu ini halaman ubah. Ya, lihat tombolnya di sini update. Nah, ini membedakan konten apa yang ditampilkan di sini tergantung dari nilai ACT-nya. Kalau kemarin waktu kita buat menu, halaman apa yang ditampilkan di sini tergantung dari page-nya. Kalau page-nya pelanggan, maka itu menu pelanggan. Kalau page-nya saya rubah menjadi transaksi, maka ya di sini yang tampil halaman transaksi. Jadi hanya bermain di parameter URL-nya ini. Saya kembalikan pelanggan. Jadi ini halaman pelanggan. Nah, itu dia.
penjelasan mengenai yang kita buat ini. Jadi nanti kalau diklik tombol tambah atau link tambah tadi, ya disinilah kita buat script. Kemudian yang lainnya untuk ubahnya saya copy aja, kemudian kita paste. Yang kedua adalah ubah. Kemudian case yang ketiga selain tambah ubah adalah hapus. Jadi tambah, ubah, hapus. Nah, kemudian bagian default digunakan apabila tidak ada yang dipilih dari beberapa case ini. Jadi dia kalau nggak nambah, kalau nggak ngubah, kalau nggak ngapus, ya default. Jadi default ini kita gunakan untuk tampil datanya. Nah, fokus kita di sesi ini di bagian default. Jadi biar lebih berurut, default ini akan saya pindahkan. Saya angkat. Di bagian atas urutannya saya ganti menjadi seperti ini. Nah, ini nggak ada masalah. Ya biar fokus pembahasan kita berurut. Jadi karena kita akan bahas bagian default dulu. Default ini bagian yang dieksekusi apabila case-nya tidak ada yang sesuai. Nah, selanjutnya setelah kita buat bagian untuk memanajemen konten data pelanggannya ini, apakah dia tambah, apakah dia ubah, apakah dia mau ngapus, atau defaultnya seperti ini. Baru pertama, kita ikuti lagi panduannya. Nah, menampilkan data pelanggan. Ya, pada bagian ini kita akan membuat konten untuk menampilkan data pelanggan yang berasal dari database kita tadi. Nah, di sini saya menggunakan sebuah panel yang berada di dalam Bootstrap. Ya, kemarin kita ada gunakan Bootstrap untuk memperbantu dalam memperindah atau mempercantik dari tampilan kita atau user interface-nya. Nah, silakan akses Bootstrap offline-nya yang kemarin sudah saya berikan, atau saya bagikan di dalam folder file pendukung pemrograman web 2-nya. Nah, ini Bootstrap offline. Oke, kita buka indeksnya. Kemudian masuk ke menu komponen. Lalu kita masuk ke bagian panel. Bagian panel, silakan diklik. Nah, ini ada panel, kemudian ya ini basic example-nya. Kita akan gunakan ya seperti ini. Nanti ada bagian panel heading, ada bagian panel content. Nah, bebas mau pakai yang panel heading without title atau panel yang ada title-nya. Ya, perbedaannya hanya di jenis ukuran dari font di sininya. Contoh saya ambil dari yang paling atas, ini, yang without title. Ya, mau pakai yang bawah pun boleh, nanti kita sesuaikan kodenya. Ya, saya copy. Kemudian di sini sebelum kita paste, ya, perhatikan di sini ada perbedaan bahasa yang digunakan, di mana bahasa yang kita gunakan adalah PHP untuk programmingnya, kemudian untuk desainnya adalah bahasa HTML. Jadi tidak bisa langsung kita campur adukan antara bahasa PHP dengan HTML. Ada beberapa cara yang bisa digunakan. Seperti ya bisa saja kita langsung menggunakan PHP hijau, tapi nanti kita akan bermain dengan kutip 2 atau kutip 1 ataupun garis miringnya. Nah, di sini biar lebih mudah saya akan tutup aja dulu PHP-nya. Ya, sama di pertemuan sebelumnya juga ada pernah saya jelaskan. Kemudian kita buka lagi.
Nah, jadi di sini di bagian ini tidak dianggap bagian dari PHP-nya karena sudah terlepas gitu ya. Artinya seperti itu. Jadi ini ada blok PHP. Kemudian di sini juga blok PHP. Nah, kemudian di antaranya itu bebas. Kita bisa gunakan bahasa HTML-nya di sini. Nah, jadi saya paste yang tadi. Oke, saya rapikan seperti ini. Nah, ini dari panel bootstrap-nya tadi. Contoh saya simpan, Ctrl S. Kemudian kita lihat dulu. Oke, saya pilih data pelanggan. Ya, tampil seperti ini. Nah, ini ada sedikit notice punya saya, undefined index ACT. Oke, parameter ACT-nya tidak terdefinisi. Ya, di sini saya menggunakan sum ya, sum pp. Jadi di sini ya saya bisa abaikan itu dengan tanda add. Tapi kalau kita delete nanti ya itu nggak ada masalah. Karena masih menggunakan apache to triad. Nah, ini saya tambahkan. Jadi kalau ada notice lagi di sini ya dia akan diabaikan. Saya reload. Oke, udah notice-nya udah hilang. Nah, di sini contohnya panel heading without title. Nah, selanjutnya kita ada bisa juga ya ini menggunakan warna-warna yang sudah disediakan dari bootstrap-nya. Contoh ada warna biru, kemudian warna apa lagi nih? Ya ini ya, merah muda atau apa ya seperti inilah. Nanti di bawah itu ada ini penjelasannya. Hanya berbeda kelasnya aja. Primary itu untuk yang biru gelap ini. Ini primary. Kalau ingin warnanya seperti ini berarti nanti di bagian kelasnya kita ganti menjadi primary. Kemudian ada success. Ini warna yang kedua. Kemudian ada info, warna yang ketiga. Sama biru juga, tapi birunya agak cerah seperti ini ya. Atau biru awan atau apa itu. Nah, jadi di kodenya itu tinggal kita ganti ini bagian default. Ya, default itu ya dia warnanya yang standarnya ini. Saya ganti menjadi misalnya primary. Kemudian saya simpan, lalu saya reload. Nah, jadinya seperti ini. Baru kita akan ganti inilah bagian atasnya atau headingnya ini. Nanti headingnya kita buat data pelanggan ini di sini. Data pelanggan. Jadinya data pelanggan. Nah, kemudian ya mungkin kalau mau di format juga bisa tulisannya. Atau tadi kalau mau pakai yang title ya dia lebih besar atau tebal gitu ya. Atau kita format sendiri. Contohnya di sini saya tebalkan di data pelanggannya. Jadi saya tambahkan fungsi bold. Saya pindahkan aja ya. Oke, berarti akan ditebalkan. Atau saya tambahkan font. Font kemudian dengan atribut saya tentukan size-nya misalnya 4. Jadinya seperti ini. Next, setelah kita buat bagian headingnya, data pelanggan, ya mungkin kalau di contoh itu ada link
di sini kita buat, tapi ini nanti aja ketika di pembahasan tambah data. Ya. Jadi kita buat follow saja dulu ininya, linknya nanti ya belakangan aja. Nah, di bagian panel konten kita gunakan untuk bagian datanya. Berarti panel konten ini di bagian panel body, kemudian ada panel konten, kita hapus panel kontennya. Kemudian di sini kita menggunakan ya tabel untuk menampilkan datanya. Kemudian kita bisa gunakan kelas tabel yang ada dari Bootstrap-nya. Ya, contoh jenis-jenis tabel di Bootstrap itu, kita kembali. Di menu CSS ada tabel, ini dia. Ya, menu CSS. Kemudian masuk ke submenu tabel. Ya, ini ada macam-macam jenis tabelnya. Ya, ini basic example-nya. Ya, kalau kita buat dengan kelas tabel, ya bentuknya seperti ini. Ya, ada lagi misalnya strip browse, ya bentuknya seperti ini. Atau lebih dikenal dengan nama tabel zebra, gelang-gelang antara field ke-1 atau baris ke-1, baris ke-1, baris kedua, dan lain-lainnya. Kemudian border table, ya ada border atau garis tepinya. Ada juga ya hover. Kalau kita fokuskan di tabelnya nanti dia akan berbeda warnanya. Tinggal dipilih ya ingin menggunakan yang mana. Nah, contoh di sini saya gunakan tabel border, ya berarti saya tambahkan kelasnya ini, tabel, kemudian tabel border. Boleh saya copy atau kita ketikkan ulang lagi. Berarti di sini di kelasnya ini, tabel border. Nah, kalau ingin yang lainnya atau gunakan dua juga bisa, tinggal tambahkan di sini tabel yang lainnya, tabel strip misalnya. Saya gunakan satu aja contohnya. Nah, kemudian kita buat fungsi tabel head-nya. Kemudian tabel body. Ya, ada tabel head, ada tabel body. Di sini kita buat satu baris tabel row, kemudian ada tabel heading-nya. Yang pertama kita kasih untuk nomor, kemudian ID pelanggan, kemudian nama, kemudian ini kita sesuaikan dengan kebutuhan dari data kita. Di database kita ya ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor handphone. Ya, nomor hanya sekedar tambahan. Ya, nomor ini tambahan biar mengetahui urutan sekaligus berapa sih jumlahnya. Ya. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Data kita ada ID pelanggan, nama, dan alamat. Terakhir nomor handphone. Ya, ini untuk tabel headernya. Kemudian di tabel bodinya di sini
Saya akan contohkan terlebih dahulu. Kita akan buat tabel menggunakan HTML. Kita gunakan TD. Contoh misalnya nomor 1. Kemudian ID-nya 001. Kemudian namanya Andre. Kemudian alamat di Jalan Medan, di Medan Barat. Kemudian nomor handphone 0812345678. Nah ini. Oke, ini contoh untuk membuat tabel dari HTML. Kita punya tabel headernya, kemudian contoh datanya. Saya simpan. Jadi saya reload. Ya, tampil seperti ini. Nomor 1, ID pelanggan 001. Ya, kemudian nama Andre, alamat Jalan Medan Barat, nomor handphone ya. Nah, berarti kita udah berhasil membuat tabelnya. Nah, sekarang permasalahannya kita ingin tampilkan data yang ada di sini berasal dari database kita yang ada di sini. Jadi nanti isinya itu PL001 namanya Susi, kemudian PL002 namanya Susan, dan seterusnya. Nah, jadi kita butuh bantuan PHP untuk ngambil datanya sekaligus nanti menampilkan. Fokus kita di dalam tabel body. Nah, di sini saya buat aja di sini. Tambahkan PHP, struktur PHP-nya. Kemudian saya buat variabel nomor sama dengan 1. Gunanya nanti untuk nomor urutnya. Ya, atau tabel data yang pertama ada nomor. Kemudian saya akan buat variabel namanya query. Lalu sintaks query-nya adalah select bintang from tabel. Nah, perhatikan nama tabel kita. Saya cek lagi. Ya, nama tabelnya ya TBL underscore pelanggan. Ya. Berarti di sini kita buat select bintang from TBL underscore pelanggan. Kemudian variabel result atau hasil, di mana nanti variabel ini akan dijalankan query-nya. Kita buat MySQL underscore query. Nah, kemudian query yang dijalankan adalah ya apa yang berada di dalam variabel query. Nah, seperti ini. Atau kita buat langsung juga bisa. Kita buat select bintang from-nya di sini. Jadi nggak usah pakai variabel query. Ya bebas ya. Ini hanya seni pengkodean aja. Nah, selanjutnya kita akan gunakan fungsi while untuk melakukan perulangan dalam menampilkan datanya. Nah, karena kita nggak tahu datanya ada berapa yang mau ditampilkan, kemudian berapa yang akan dilakukan perulangan. Contoh data kita ada 2, berarti akan dilakukan perulangan sebanyak 2 kali. Nah, kalau datanya ada 1000, berarti ya 1000 kali. Nah, jadi kita gunakan while dengan kondisinya. Kita buat misal variabel data. Oke, kita gunakan fungsi MySQL ya, fetch. Ya, ada beberapa macam, bisa menggunakan array dan kawan-kawannya yang lain. Saya di sini contoh menggunakan array. Kemudian result. Nah, berarti nanti akan dilakukan perulangan tergantung dari data yang ditampung atau diambil dari variabel resultnya, di mana variabel result menjalankan variabel query. Intinya, berapa jumlah data yang ada di dalam tabel pelanggan dan datanya apa aja nanti akan ditampung di sini.
dalam variabel data. Nah, selanjutnya di dalam while-nya ini kita akan buat script untuk menampilkan datanya. Nah, kita udah ada buat tadi dengan bahasa HTML. Jadi ini saya pindahkan, saya cut, Ctrl X. Kemudian saya akan tempatkan di sini. Tapi ya ingat, sebelum saya tempatkan, saya akan tutup dulu PHP-nya. Kemudian saya buka lagi seperti ini, dan diantaranya saya paste yang tadi. Ya, ini dia. Nah, jadi di dalam fungsi while-nya ada script untuk membuat baris tr, kemudian menampilkan datanya, td, tabel data. Nah, yang pertama saya ganti, isinya kita sesuaikan dengan yang ada di database-nya. Kalau nomor tadi ya saya tampilkan hijau, kemudian $nomor. Tampilkan nomornya. Kemudian saya kasih plus. Ya, setiap dilakukan perulangan, nilai variabelnya akan ditambahkan dengan 1. Kemudian di dalam data namanya kita hijau. Nah, ini kita ambil dari variabel data kita tadi yang ditampung menggunakan array tadi. Ya, dengan bentuk ya seperti ini, kita panggil nama field-nya atau nama kolomnya. Ya, ini harus sesuai. Nama kolom kita adalah, ini perhatikan, ID underscore pelanggan, nama, alamat, no underscore HP. Huruf besar kecilnya juga diperhatikan, ya saya buat kecil semua. ID underscore pelanggan. Kalau sudah, begitu juga untuk yang lainnya. Saya paste di sini bagian nama, saya ganti menjadi nama. Variabel data, kemudian isinya field nama. Untuk alamat itu alamat, nomor handphone itu no underscore HP. Saya simpan, kemudian saya coba reload halamannya. Ya, ada error, sorry, online 46 unexpected case in case. Tambahan trik. Oke, sorry. Di sini ya kurang PHP-nya waktu juga. Di sini karena saya menggunakan SAM, ya walaupun versinya nggak terbaru-baru kali, tapi harus ada kata PHP-nya. Tapi kalau menggunakan yang versi lama ya boleh tidak menggunakan PHP. Nah, jadi kalau di sini dia nanti dianggap error. Nah, ini hasilnya. Baik, ya tampillah di sini nomor 1, 2 sesuai dengan urutan data ke-1, data kedua. Kemudian ID pelanggannya PL001, PL002. Kemudian namanya Susi, Susan, dan data yang lainnya. Ya, kita perhatikan ini sesuai dengan yang ada di database-nya. Nah, kalau udah sesuai berarti script untuk menampilkan data di data pelanggan kita sudah oke. Sudah sesuai.
Baik, yang terakhir kita akan tambahkan beberapa fasilitas dengan menggunakan data tables. Nanti contohnya itu ya seperti ini. Ada kolom pencarian, searchingnya atau searchnya. Ya, misal kita mau cari yang berdasarkan ID 001, ya yang tampil ya ID 001. Atau namanya, yang namanya Martin, ya, tampil di sini yang ada Martinnya. Atau yang tinggalnya di Medan. Jadi semua kriteria yang ada di sini bisa kita gunakan, atau parameter yang ada di sini bisa kita gunakan. Bisa berdasarkan ID pencariannya, bisa juga nama, bisa juga alamat. Atau ada juga tampilan data record per page-nya. Ya, ketika ditampilkan ini berapa banyak. Contoh saya tampilkan yang ini transaksi. Nah, datanya lebih dari 10. Jadi kalau record per page-nya 10, ya tampil hanya 10 data. Selanjutnya nanti bisa di next. Ini ada pagination-nya. Di next tampilah data selanjutnya. Atau previous, back. Nah, ini menggunakan data table. Ya. Kemudian ada juga ditampilkan jumlah datanya. Atau sortirnya berdasarkan tanggal, ya, urutannya ya. Oh, pengen nampilin dari yang terbesar atau yang terkecil. Kemudian, nah ini fasilitas yang diberikan dari data tables. Dan kita nggak perlu buat kode semuanya. Mau buat pencarian kita buat kode pencariannya, ya itu nggak perlu. Tapi nanti kita buat aja script untuk penggunaan fungsi data tables-nya. Ya, kembali lagi ke sini. Nah, silakan buka atau masuk ke file index-nya. Kita tambahkan di bagian ini head-nya, kita akan tambahkan sebuah link untuk penggunaan CSS data tables-nya. Nah, perhatikan di sini di bagian CSS, kita punya folder data tables. Di dalamnya itu ada yang akan kita gunakan data tables CSS. Data tables, kemudian nanti kita gunakan ini bootstrap.css. Jadi di sini kita tambahkan linknya, tambah tab link, kemudian haretnya ya folder CSS, kemudian folder data tables. Perhatikan tata letaknya. Kemudian di dalam folder data tables, nama filenya data tables.bootstrap. Ini filenya. Data tables.bootstrap.css. Berarti di sini kita buat data, perhatikan juga huruf besar kecilnya ya. Data tables.bootstrap.css. Ya, sudah. Referensinya CSS, kemudian data tables garis miring data tables.bootstrap.css. Nah, di sini bagian ini T-nya besar, sesuaikan dengan yang di sini. Ya. Ya, ini. Kalau saya urutkan ini. Oke, next. Di bawah ada bagian
yang harus kita tambahkan script untuk file JS-nya. Di folder JS-nya juga kita gunakan ini, ada dua, datatable.js dan jQuery.datatables.js, berada di folder JS. Kita tambahkan script, kemudian source-nya JS garis miring datatable yang keduanya jadi ini datatable, yang keduanya ya, yang keduanya datatable.bootstrap.js ya, sesuai dengan yang di sini. Jadi yang pertama jQuery-nya, yang kedua datatables. Nah, ini datatables. Baru kita buat atau kita tambahkan script untuk penggunaan fungsinya, fungsi datatables-nya. Dolar, kemudian function, nah kemudian contoh nama yang kita gunakan untuk pembuatan fungsinya dt_table, ya, kemudian titik data table, nah, ini dia penggunaan fungsi data table-nya dengan nama. Di sini yang kita buat adalah dt_table atau dt_table. Ya, itu yang akan kita gunakan di dalam tabelnya nanti. Sudah, kita simpan. Kemudian kembali ke pelanggannya. Nah, di dalam tabelnya di sini kita tambahkan ID dengan nama dt_table. Jadi di sini kita tambahkan atribut ID, nilainya dt_table. Kalau sudah, kita simpan, lalu kita coba lihat hasilnya. Saya reload halamannya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau tadi polos saja, nah sekarang jadi ada tambahan record per page-nya. Kemudian pencarian, misal saya cari yang namanya Susan, ya, anggap datanya nggak ada dua ya. Maksudnya datanya lebih dari 2 atau ya banyaklah, ratusan ribuan. Jadi pengen nyari yang namanya Susan, tinggal klik Susan, lalu tampillah di sini datanya Susan. Nah, kalau nama yang dicari Susanto, oh nggak ada nih nama Susanto ya di sini ya, no matching records found ya. Jadi tidak ada yang matching antara data dengan Susanto ini, yang ada di data dengan tulisan Susanto. Nggak matching namanya ya, atau tidak ditemukan.
Itu dia. Ya, kalau ini previous next-nya tidak berfungsi karena datanya cuma 2. Tapi kalau contoh tadi datanya contoh lebih dari 10 yang ditampilkan record per page-nya 10, ya baru dia hidup. Next, previous. Tapi kalau datanya contoh di sini ada 19 data ditampilkan 25 data. Itu, maka ya itu dia nggak akan berfungsi karena tidak melebihi dari 25. Yaitu mengenai pagination. Baik ya, ini dia materi kita untuk sesi ini. Ya, ada 2 yang kita bahas tadi intinya. Yang pertama adalah membuat koneksi agar aplikasi kita terhubung ke database-nya. Kemudian setelah database-nya terhubung, kita buat konten untuk menampilkan data pelanggannya yang berasal dari database kita atau tabel pelanggan kita. Ya, itu dia. Sekian untuk penjelasan di sesi ini. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.